kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya. Nah, udah kalau adik-adik tetap semangat, duduk dengan rapi, jangan kemana-mana ya, karena kita akan memulai ibadah kita. Ya adik-adik, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik. Oke kakak. Oke, kita angkat satu pujian. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja. Oke, kita angkat satu pujian sekali lagi adik-adik, biar supaya adik-adik tidak sedih lagi ya. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Segala raja sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, raja, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, segala raja. Oke adik-adik, jadi buat adik-adik jangan sedih-sedih lagi ya. Kakak akan menemani kalian dimanapun adik-adik berada. Oke? Siap kakak. Dah. Shalom adik-adik, sekarang saatnya untuk memberi persembahan. Jangan lupa ingatkan mama, papa, om, tante, dan kakak-kakak untuk transfer melalui rekening Tante Ros ya, atau Kak Rosnani. Semoga persembahan kita dapat menjadi berkat bagi gereja dan juga jemaat GKO Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah muji Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan muji Tuhan. Dari Yesus sayang padaku. Yes. Yesus sayang padaku, Alkitab menjajarku. Walaupun kecil lemah, hatiku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
Alkitab. Yesus sayang padaku. Semangat ya adik-adik ya, kita menyanyi sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada Sabtu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga
keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Tadi kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat yang pertama sampai ke 36. Ya. Mari kita bersama mendengarkan lagi renungan akan firman Tuhan tersebut dengan tema Allah berbicara pada Firaun, Allah mampu berbicara kepada setiap orang. Ya. Saya mulai ya. Di sini kita lihat Tuhan Allah begitu luar biasa. Dia mampu berbicara kepada setiap orang. Siapapun itu, apapun kondisinya, Tuhan Allah begitu luar biasa. Dalam firman Tuhan tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana di situ diceritakan Tuhan Allah berbicara kepada Firaun melalui mimpi. Ada 2 mimpi ya. Yang pertama, dia melihat ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian yang kedua, bagaimana dia melihat ada
7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum. Semua dalam mimpinya seorang Firaun. Siapa sih Firaun itu? Ya. Adik-adik harus paham, Firaun itu adalah seorang raja, seorang yang punya kekuasaan. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuatan, seorang raja di Mesir. Kalau zaman sekarang sih mungkin ya presiden lah. Di mana dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya dia bisa mengumpulkan semua orang ahli, semua orang pintar. Untuk dia tanyakan, apa sih arti mimpinya itu? Tapi tidak ada seorang pun yang mampu menerjemahkannya pada waktu itu ya. Lalu di situ datanglah seorang juru minuman. Siapa sih juru minuman ini? Kalau kita lihat lagi sebelumnya, mungkin adik-adik pernah mendengar ya, bagaimana cerita Yusuf yang mampu dengan hikmatnya dia menerjemahkan mimpi dari juru roti dan juru minuman. Padahal pada waktu itu kondisinya Tuhan Allah juga berbicara kepada kedua orang itu. Kedua orang itu kondisinya sedang dipenjara bersama Yusuf. Mereka kondisinya adalah orang-orang yang dipenjara. Tapi kita lihat bersama cara Tuhan itu berbicara, dia bisa mau ke Firaun, seorang yang berkuasa, ataupun juru roti minuman yang kondisinya dia dipenjara. Dia mampu berbicara kepada setiap orang dan kadang kita tidak menyadari dia sedang berbicara kepada kita. Ya, diceritakan di situ bahwa juru minuman ini menceritakan ada seorang hamba Tuhan yang mampu mengartikan mimpi. Dia ingat kembali pesannya pada waktu itu. Dia utarakanlah, padahal dia waktu itu kondisinya adalah seorang juru minuman ya. Dia mampu, dia ngomong ke seorang Firaun bahwa dia ingat ketika dia dibebaskan dari penjara, ada seseorang yang mampu mengartikan mimpinya. Ya, lalu didatangkanlah Yusuf. Yusuf di sini kita diberikan hikmat dari Tuhan Allah untuk dapat mengartikan mimpi mereka. Kita lihat ya, begitu luar biasa hikmat yang diberikan kepada Yusuf. Dia mampu menceritakan dan mengartikan mimpi dari seorang Firaun. Itu semua adalah pemberian Tuhan Allah. Adik-adik harus ingat ya, itu semua bukan karena Yusuf sendiri yang mampu, tapi tidak, itu semua pemberian Tuhan Allah. Nanti saya akan cerita kenapa Yusuf bisa mendapatkan hikmat seperti itu. Ya, di sini diceritakan dia mengartikan bahwa arti dari mimpi Firaun itu sama, bahwa nanti akan ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir dan kemudian selanjutnya ada 7 tahun masa kekurangan di Mesir. Semua rentetan cerita itu Allah berbicara kepada juru roti, juru minuman, kemudian melalui Firaun, lalu diartikan oleh Yesus. Apa sih semuanya tujuannya dari cerita, dari rentetan cerita tersebut? Ya. Kita tahu Tuhan Allah kita begitu luar biasa untuk menggenapi firman-Nya. Allah menggunakan caranya sendiri. Sebelum masuk ke sana, coba sama-sama kita ingat kembali proses hidup Yusuf ini ya. Seorang hamba Allah. Pertama yang harus adik-adik tahu bahwa Yusuf adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Diceritakan pada masa awal hidupnya, dia begitu dekat dengan Tuhan. Lalu dia juga di situ mendapatkan penglihatan juga melalui mimpi lagi. Di mana Tuhan Allah berfirman dan berbicara bahwa mengenai mimpi, dalam mimpinya Yusuf, mengenai mimpi berkas gandumnya. Di situ diceritakan berkas gandumnya, semua berkas gandum saudara-saudaranya nanti sujud berkas gandumnya. Lalu ada juga mimpi dia bagaimana Yusuf itu dikelilingi oleh 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya menyembah Yusuf.
Ya, tentu saja kita sama-sama, kalau dari mimpi tersebut kita dapat melihat bahwa ada potensi yang diberikan Tuhan Allah kepadanya nantinya. Lalu atas mimpi tersebut dan atas mimpi Yusuf, itu membuat iri hati saudara-saudaranya. Dia kemudian disingkirkan dan dijual oleh saudaranya sebagai budak. Dalam proses seperti itu, Tuhan masih menyertai Yusuf karena dia masih tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan Allah tetap memberkati dia dalam pekerjaannya, walaupun kondisinya sebagai orang yang terjual, dia diberikan kepercayaan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam suatu rumah. Ya, begitu setianya Yusuf kepada Tuhan. Dia tidak mau tergoda atas hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, malah kemudian dia di sini difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Kita lihat ya, proses hidup turun naiknya Yusuf, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam penjara pun, Tuhan memberikan hikmat lagi kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti istana. Yang kemudian pengertian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Yusuf, Yusuf dapat mengartikan mimpi mereka dan terjadilah juru minuman kemudian dibebaskan, kembali bekerja, dan dia akhirnya menceritakan kisah mengenai Yusuf kepada Firaun yang sedang bermimpi. Lalu kita sudah dengar bersama bagaimana prosesnya Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Apa hikmat Allah selanjutnya di situ? Kita lihat dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada Yusuf. Yusuf dapat mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Diceritakan pada waktu 7 tahun masa kelimpahan itu, dia mengumpulkan semua makanan, dia kumpulkan semuanya ke dalam lumbung-lumbung untuk nantinya dipersiapkan untuk 7 tahun masa kesusahan selanjutnya. Cerita Allah, firman Tuhan tidak selesai sampai di sana. Mengenai peristiwa kelaparan itu pun sampai ke kehidupan Yakub, ayahnya, serta saudara-saudaranya. Diceritakan mereka kelaparan hingga harus mencari makanan ke Mesir. Apa yang terjadi? Kita lihat bersama bahwa tergenapilah firman Allah yang melalui mimpinya Yusuf, di mana saudara-saudaranya harus yang sudah tidak mengenal Yusuf harus menyembah, harus meminta tolong kepada Yusuf. Kita lihat bagaimana proses Tuhan Allah di sini bekerja. Bagaimana cara Tuhan Allah menyelamatkan seluruh Mesir dan saudara-saudaranya dari peristiwa kelaparan. Kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi satu hal yang pasti, rencana Tuhan itu pasti baik. Dan implementasinya adalah kembali ke kita. Kita terkadang sudah mengerti, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi mungkin anak-anak sekolah minggu di sini masih banyak ya yang sudah tahu kalau harus hormat sama orang tua, tapi masih melawan. Tidak boleh lagi ya terjadi hal seperti itu. Juga kita tahu yang baik itu adalah kehidupan yang seimbang. Tidak boleh hanya bermain saja, tapi harus ada belajarnya, harus ada interaksinya, harus mau mendengarkan orang tua juga. Ya, kembali lagi ke anak-anak sekolah minggu. Bagaimana cara kita untuk menghargai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jangan takut menjadi anak-anak Tuhan ya, adik-adik sekolah minggu. Rencana Tuhan pasti indah dalam hidup kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian, suka-sukamu Tuhan.
Kita bangkit berdiri sembari menari untuk Tuhan. Oke, di kakak. Yuk, Siap. bangun kita berdiri. Hihi, kita joget bersama-sama. Yes. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan ku menginginkan, apapun yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, sempurnakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Tapi kalau contohnya suka-sukamu Tuhan, angkat jempol kalian ya, biar kita sama menari. Oke? Hihi, kita Ya, nyanyi Kakak. bersama. Semangat, semangat. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua orang namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita. Dan Ya. nanti ada doa berkat yang akan didoakan oleh Bapak Bapak Pendeta Nusliur. Oke adik-adik, Sampai jumpa minggu depan. Dah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita mendapat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengungkapkan rahasia kebesarannya melalui mimpi Firaun, dan Tuhan pakai Yusuf sebagai awal dimulainya bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita bersyukur karena firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang hari ini boleh mengalami firman Tuhan menjadi sebuah kuasa kebenaran yang membuat mereka semakin bergairah untuk dekat dengan Tuhan. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan Pak Pendeta mohon berkat Tuhan buat anak-anak semua. Terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak bersama orang tua keluarga hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.